Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah dimanapun juga berada, akan kami jelaskan sebuah aplikasi rapot yang kita beri nama aplikasi rapot KKG Kap Malang. Pertama adalah mengisi NSM. Misalkan kita isi 11150702664 misalkan. Oke. Setelah ini kita isi, kita lihat di sini MI Al-Irsyad status akreditasi B, alamatnya sudah ada. Alamatnya misalkan kita ganti, kita isi manual Kidal. Kelas paralel kalau lebih dari satu kita isi, misalkan ini ada bisa A, B, C dan seterusnya, kita milih A misalkan. Semesternya kita isi kepala sekolahnya Abdul Khalik dan seterusnya. Setelah ini selesai kelasnya, misalkan ini kita klik saja karena kita pakai semester 11 itu kelas 5. Misalkan ini kita anggap aja kelas 4 genap. Setelah kita isi, selanjutnya adalah struktur kurikulum. Ini struktur kurikulum sesuai dengan KMA yang terbaru. Pendidikan Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak Fikih. Kemudian yang kedua bahasa Arab, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia dan seterusnya. Ini kita isi, bisa kita ubah. Kemudian untuk seni kita pilih salah satu. Masing-masing fase itu berbeda. Mungkin fase A seni rupa, fase B teater, fase C tari. Karena di kurikulum Kemenak itu SBD itu ada 4 dan prakarya. Pengolahan misalnya ada ini pengolahan, rekayasa ada ini. Kemudian kerajinan ini yang prakarya. Yang musik 4, misalkan kita pilih musik. Nah, mulognya yang wajib itu bahasa Jawa. Kemudian yang kedua dan ketiga ini tergantung dari lembaga. Kita siapkan ini poinnya mulog sesuai dengan KMA 184 ini. Nah, di samping ada aswaja ke-NU-an ini ciri khas dari kelembagaan. Nah, kemudian ada bahasa dan atau literasi, rekayasa dan pendalaman sains. Kemudian ciri khasnya bisa kita pilih ke Muhammadiyaan atau kita pilih ke NU-an. Terserah dari lembaga masing-masing. Kan ada madrasah yang berafiliasi ke Muhammadiyah atau ke NU. Nah, misalkan ini ke NU-an. Setelah ini selesai, berarti kita kembali lagi ke menu. Di menu utama ini kita mengisi buku induk boleh. Kalau buku induk kita sesuaikan dengan emis ini. Di copy di sini, tapi di sort, harus di sort. Karena nanti pengambilannya itu melalui sorter ini. Setelah ini diisi oleh buku induk, ini TU biasanya mengisi buku induk mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nah, setelah ini dibagikan ke kepala ke masing-masing kelas, tinggal nanti kelas bersangkutan mengetik di kelas itu nomor induknya berapa. Misalkan nomor induknya 732. Nah, berarti di sini ada Az-Zahra. Ini sudah ada ini. Nah, atau 800 misalkan. Nah,
Ini ngambil di mana? Mengambil di master tadi. Nah, tadi masing-masing kelas sudah tahu. Nah, kalau mengetik ini kan selesai, misalkan di kelas ada di 21 siswa, berarti kita mengetik induk sejumlah 21. Ini selesai, kemudian kita kembali ke menu lagi. Nah, baru kita mengisi ini mapel ini sesuai dengan yang ada di sini yang kita isi tadi, sama dengan ini. Berarti muloknya bahasa Jawa, pendalaman sains dan aswaja KNU-an. Oh iya, saya lupa. Ini untuk ekstra pilihan 1 dan 2 ini kita isi di sini. Memilih. Sedangkan pramuka ini wajib. Ini adalah wajib kedua. Misalkan tahfidz, misalkan. Ini wajib kedua. Jangan pilihan ini satu kelas boleh jadi kalau pilihan nggak sama. Ada bela diri, ada pencak silat, 4 orang mengambil pencak silat dan lainnya itu, maka di sini ada pilihan. Ini pilihan anak-anak untuk memilih. Nah, setelah itu kita misalkan mau mengisi IPAS di IPAS. Di IPAS ini setelah kita isi dulu di capaian di sini. Poin-poin penting yang dari materi capaian. Sumatif 1 berisi memprediksi kondisi cuaca. Sumatif 2 nama-nama hari dan bulan. Sumatif ketiga memahami konsep waktu, jam, menit, dan detik. Sumatif 3 membedakan siang dan malam. Ini diambil dari JB. Jadi diisi manual oleh guru kelas dalam capaian dalam satu fase. Bukan satu fase, di kelas, di fase A di kelas 1, fase C di kelas 5. Karena satu fase ada 4 semester. Setelah ini diisi berarti ada berapa sumatif? Ada 4 sumatif. Berarti yang di sini yang diisi ya 4 sumatif, jangan sampai 6. Kita siapkan sampai 8 sumatif. Berarti ada 8 capaian. Nah, setelah kita isi nilainya, maka kita kembali ke menu pertama. Semua sudah diisi, mulai Al-Quran sudah, ini sudah semua. Maka kita melihat rapot. Rapotnya ada 2, rapot fase A, fase B, dan C. Nah, karena tadi kita memilih di kelas fase B, maka rapotnya kita ambil yang fase B ini. Ini model rapotnya. Nah, mencetak rapotnya jaringan harus hidup karena berhubungan dengan barcode. Ya. Kembali. Nah, untuk mengisi, karena tadi aswaja, ini kita siapkan referensi. Dari aswaja kita siapkan referensi. Referensinya adalah warna hijau ini. Maka ke sini. Berarti yang warnanya hijau ini adalah ke NO1. Dasarnya adalah dari lampiran SK Ma'arif nomor 478 SK LPM tahun 2014. Ini KD dari kurikulum KBK kita masukkan ke dalam capaian tadi. Artinya rapot ini juga bisa digunakan untuk mengisi yang KD-nya 2013. Nah, karena menurut Permendiknas nomor 21 tahun 22 bahwa Permendikbud nomor 53 dan seterusnya itu dinyatakan tidak berlaku, berarti rapotnya harus pakai yang ini. Nah, kalau ingin ke Muhammadiyah kita klik 2,
ke bawah. Ini dasarnya adalah kurikulum Kemuhammadiyaan disalin dari kurikulum Ismuba 2017. Ini kita ambil sebagai capaian. Capaiannya itu boleh kita ambil dari keterampilan maupun pengetahuan, karena di kurikulum yang terbaru ini tidak membedakan antara pengetahuan dan keterampilan. Semua ada di dalam satu penilaian. Jadi untuk keterampilan maupun pengetahuan itu sama. Untuk yang tahfidz ini kita tahfidz dan pramuka ini sudah kita siapkan. Misalkan pramuka ini mengisi sendiri. Ini diisi, misalkan yang akan dicapai apa, dapat memahami misalkan Dwi Dharma, memahami dasar dharma, menerapkan Dwi Dharma, memahami sejarah. Di sini kita hanya memilih sangat baik dan baik. Sangat baik atau cukup, berarti kalau dibiarkan baik. Sama tahfidz itu misalkan membaca sesuai dengan makhraj, membaca sesuai dengan kaidah, tartil, ini diisi sesuai dengan kurikulum masing-masing. Maka sama, kalau C kita isi, kalau sangat baik kita isi, tapi kalau kita kosong berarti baik. Mungkin jenengan ada ekstra di sini kita isi 4, seni banjari, bela diri, melukis, qiraah, karawitan. Maka di ekstra ini maka jenengan baca pilih. Misalkan Alisa ini memilih apa? Qiraah. Kemudian Anindya ini milih apa? Ternyata dia ambil banjari. Ini maksudnya pilihan. Tergantung dari lembaga itu menyediakan ekstra apa. Nah, sehingga nanti bisa dilihat rapotnya seperti ini. Nah, ini kita print berdasarkan nomor urut. Nah, yang 1 Alisa, nomor 2 Anandya, ketiga Azahra, dan seterusnya. Sedangkan rapot yang lain ada rapot tahfidz, rapot proyek, dan rapot furudul ainiyah. Ini kita jelaskan di lain hari. Demikianlah rapot intra atau rapot intrakurikuler yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.